Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala azwajihi azkas salat wa atammat taslim wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتفكر والتفكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Berjumpa lagi di kajian kita seperti biasa di hari Selasa. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita juga sudah berganti bulan dari bulan Syawal memasuki bulan Dzulqa'dah. Sudah hampir di pertengahan ya. Hari ini kalau kita di sini tanggal 13. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memilih sebagian di antara bulan-bulan itu dan diberikannya sebagian daripada keutamaan-keutamaan tertentu. Yani subhanallah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah dari sananya memang demikian, yaitu bulan itu nggak sama, hari nggak sama, jam dan waktu nggak sama. Ya, sepanjang hari pun kita mempunyai setiap hari itu kita mempunyai waktu-waktu atau masa-masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dan keutamaan. Seperti misalnya sepanjang hari kita mempunyai sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu kalau dari azan maghrib sampai azan subuh itu namanya malam. Dibagi 3. Sepertiga terakhirnya itu adalah sebaik-baiknya waktu sepanjang hari. Ada nanti sepanjang minggu, ada lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dan kelebihan ya, yaitu hari Jumat misalnya. Untuk sepanjang harinya dalam satu minggu, hari Jumat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan sehingga kita diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat pada malam Jumat dan pada harinya. Pada malam Jumat dan harinya. Artinya dari azan maghrib hari Kamis sampai azan maghrib hari Jumat. Itu namanya malam Jumat dan harinya. Dan kita pun diajak dan dimintakan untuk membaca suratul Kahf atau suratul Kahfi, yang juga waktunya mulai atau masuk dari malam Jumat sampai hari Jumat, yaitu dari maghrib hari Kamis sampai azan maghrib daripada hari Jumat. Kenapa waktu itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi waktunya diijabahnya doa. Kita juga mempunyai Senin dan Kamis. Dalam setiap minggu, hari-hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari di mana amal ibadah mingguan diangkat oleh para malaikat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada malaikat pun Allah Subhanahu wa taala sudah Maha mengetahui, Maha melihat dan Maha mendengar. Tetapi ini seperti pengawasan agar kita itu mengawasi diri kita dan agar kita itu punya kesadaran diri bahwa kita itu sedang dipantau oleh malaikat selama 1 minggu. Setiap 1 minggu nanti rapot kita akan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 1 bulan misalnya ada 3 hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, yaitu hari-hari kita sekarang ini al-ayyamul bid atau hari-hari yang putih atau hari-hari yang cerah, yang bersinar, yang bercahaya, yaitu setiap tanggal 13, 14 dan 15 daripada hitungan Hijriyah.
13, 14, 15 Dzulqa'dah, 13, 14, 15 Muharram, 13, 14, 15 Sya'ban misalnya. Pada setiap bulannya seperti itu. Lalu ada waktu-waktu atau masa-masa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan. Kita ada 12 bulan, 12 bulan itu tidak sama rata. 12 bulan itu Muharram, Safar sampai Dzulhijjah itu tidak sama rata nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, di surat At-Taubah ayat 36 ayat 36 ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dan itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di mana di hari Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Jadi dari masa bumi ini diciptakan, bayangkan, dari masa bumi ini diciptakan langitnya, buminya, pada waktu itu pula Allah Subhanahu wa taala langsung menetapkan bahwasanya bulan itu jumlahnya ada 12. Lalu sambungan ayatnya, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 yang mulia. Dan istilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam ayat ini, ayat surat At-Taubah ayat nomor 36. Dicatat kalau nanti ingin dibaca kembali ya atau ingin dicari di surat At-Taubah ayatnya nomor 36. Istilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di sini adalah hurum. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu yang Allah sudah tetapkan menjadi bilangan daripada setiap tahunnya itu ada jumlahnya 12 bulan, ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan dijadikannya bulan-bulan haram. Kenapa di ayatnya itu hurum dan saya menyebutnya haram? Karena hurum itu banyak. Hurum itu banyak. Satunya itu haram. Kalau satunya itu haram. Artinya kalau bilangannya jumlahnya banyak, itu kan bahasa Arabnya jama' ya, jama' banyak atau plural. Hurum. Kalau dia hanya satu saja, yaitu singular, yaitu haram. Oke. Dzalika ad-dinul qayyim. Firman Allah Subhanahu wa taala, itulah ketetapan yakni yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu adalah 4 bulan yang haram atau istimewa lebih daripada bulan-bulan yang lain. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan itu. Artinya, 4 bulan itu mempunyai nilai lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ya, sementara kita mempunyai bulan Ramadan yang ajaibnya tidak termasuk 4 bulan ini. Mungkin yang belum tahu 4 bulan ini apa saja, mungkin akan menyangka, pasti bulan Ramadan termasuk salah satu di antara mereka. Karena bulan Ramadan mempunyai keistimewaan melebihi bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan adanya ibadah puasa. Karena misalnya bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar. Karena bulan Ramadan syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu jahanam ditutup, dan banyak lainnya keistimewaan bulan suci Ramadan. Tetapi ternyata ajaibnya bulan Ramadan tidak termasuk 4 bulan itu. Bulan Ramadan mempunyai keistimewaan tersendiri. 4 bulan ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Apakah 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan kita ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia dan waktu dan kesempatan alhamdulillah mengalami kembali bulan yang haram, yaitu Dzulqa'dah, bulan kita sekarang ini, Dzulhijjah, bulan yang akan mendatang, Dzulhijjah bulannya haji, lalu Muharram bulan berikutnya, jadi 3 bulan ini berturut-turut. Dan bulan yang keempat di antara 4 bulan haram ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab.
Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, 4 bulan yang haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah 3 di antaranya berturut-turut dan 1 yang agak berjauhan. Apakah bulan-bulan itu ya Rasulullah? 3 yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 yang berkejauhan adalah bulan Rajab. Di 4 bulan ini, amal ibadah nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dinamakan Al-Ashhurul Hurum, ya, atau bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan, pastinya ada sesuatu yang berbeda. Ya kan, tidak mungkin dia sama dengan Safar, tidak mungkin dia sama dengan misalnya Syawal, tidak mungkin dia sama dengan bulan-bulan yang lain. Apakah keistimewaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada 4 bulan ini, yaitu amal ibadah dilipat gandakan nilainya. Dan ini adalah salah satu hal yang nampak sangat berbeda memang dan unik jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di mana di 4 bulan ini nilai amal ibadah, nilai kebaikan, nilai ketaatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan imbalan yang berlipat ganda, dan itu salah satu bentuk keistimewaan daripada 4 bulan ini. 4 bulan ini subhanallah, hikmahnya kenapa dipilih 4 bulan ini itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kita hanya dapat mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa enggak bulan ini? Kenapa enggak bulan itu? Ya sudah, itu sudah pilihan dan ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di antara ya, bukan semua hikmahnya, tetapi di antaranya ada yang nampak sebagian, selebihnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahuinya. Misalnya bulan Dzulqa'dah adalah bulannya salah satu bulannya haji. Artinya yang ingin melaksanakan ibadah haji dapat mulai berkedatangan pada bulan ini ke Tanah Suci dan mulai umrah yang mendahului haji. Misalnya bulan haji, ini kalau ada yang mau, misalnya ada yang menanyakan, kenapa sih 4 bulan ini gitu? Kenapa 4 bulan ini yang dipilih? Dan sekali lagi banyak yang tidak mengetahui apa-apa saja 4 bulan itu, menyangka, oh pasti bulan Ramadan salah satunya. Kenapa? Karena bulan Ramadan kan istimewa, bulan Ramadan kan begini, bulan Ramadan kan begitu. Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai pilihan yang berbeda. Antaranya misalnya Dzulhijjah, kalau yang ini kayaknya jelas ya, karena adanya ibadah haji yang adalah termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Juga di dalam bulan Dzulhijjah adanya hari yang adalah sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit padanya, yaitu adalah hari Arafah. Misalnya di dalam bulan Dzulhijjah juga adanya ibadah kurban, ya. Ini beberapa perkara yang menjelaskan kenapa sih bulan ini dipilih. Ini sebagian saja. Hikmahnya kenapa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab 100% Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kita mengetahui sebagian saja, kulitnya aja. Misalnya bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Apa keistimewaannya bulan Muharram? Kenapa misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Muharram di antara 4 bulan ini? Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa hikmahnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kuasa, dan pastinya ada sesuatu memang di balik 4 bulan itu. Tetapi misalnya yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah bulan Muharram, misalnya bulan Dzulhijjah tadi adalah penutup bagi tahun Hijriyah. Penutupnya adalah bulan Dzulhijjah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita itu mendapatkan banyak pahala dan banyak fadilah pada penghujung tahun kita.
Kalau kita akan merayakan, kalau kita akan merayakan akhir dan awal tahun, ya. Kalau kita ingin menjadikan tahun kita itu diakhiri dengan suatu kebaikan dan dimulai atau dibuka dengan suatu kebaikan juga, yang patut kita rayakan adalah pastinya tahun Hijriyah, bukan tahun apa namanya Masehi. Kalau kita ingin menutup tahun kita dengan kebaikan, seperti kita menutup hari kita dengan kebaikan, seperti kita menutup usia kita dengan kebaikan, ya kita juga punya satu tahun di mana sepanjang tahun itu kita beramal. Apakah amal itu kebaikan, apakah amal itu bukan kebaikan, pokoknya ini kesempatan kita kan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tahun. Seandainya kita mempunyai, oh saya kepengen gitu menutup tahun saya, tahun ini dengan kebaikan, misalnya dengan memperbanyak amal saleh, dengan sedekah misalnya, dengan membantu anak yatim, dengan membantu memberikan donatur ke pembangunan masjid dan sebagainya. Alangkah baiknya, itu salah satu kebaikan kalau kita memilih momen yang, oh ini penutup tahun, seakan-akan kita ini menutup usia kita dengan kebaikan. Kita semua kepengen husnul khatimah, bukan gitu? Kita semua mendambakan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Penutup yang baik atau akhir yang baik. Artinya husnu, baik atau kebaikan, al-khatimah, penghujung atau penutup atau akhir daripada suatu hal. Akhir daripada suatu hal. Kita punya sepanjang tahun ini kita telah beramal, Allah aja yang mengetahui tahun kita itu berlalu seperti apa. Baik dan buruknya. Yang nampak dan yang tidak nampak hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Alhamdulillah kalau kita punya kesadaran diri di penghujung tahun itu, maka alangkah baiknya kita itu bersemangat dan kita memperbanyak amal baik demi menutup akhir tahun kita itu dengan kebaikan atau dalam keadaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka jika ada yang patut dirayakan daripada tahun akhir dan awalnya, yaitu pastinya tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Jadikanlah penutup daripada tahun kita ini yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah lebih baik daripada apa yang telah kita amalkan sepanjang tahun ini. Di bulan Muharram misalnya ada yang kayak bertanya-tanya, kenapa sih bulan Muharram gitu dipilih di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalamnya ada hari-hari yang istimewa, yaitu hari Ashura, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak yakni mukjizat pada hari itu, pada hari Ashura. Juga subhanallah dapat dilihat dari satu sisi, yaitu bulan Muharram itu adalah pembuka bagi tahun Hijriyah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini menambahkan rahmatnya, ampunannya, imbalannya ya kepada hamba-hambanya yang beriman di awal tahun. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini, kamu membuka tahun kamu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada pembukaan itu satu kesempatan, yaitu di mana amal ibadahmu dilipat gandakan. Karena sekali lagi, salah satu buah atau keutamaan daripada 4 bulan mulia itu yaitu nilai daripada hasanah atau nilai daripada pahala atau nilai daripada kebaikan itu berlipat ganda. Dan ini nggak ada di setiap bulan. Di bulan Ramadan juga berlipat ganda. Amal ibadah itu berlipat ganda. Maka kita punya satu kesempatan yang dapat dikatakan kesempatan untuk invest. Karena kita beramal, amalnya tetap sama dengan amal kita di bulan-bulan lain, tetapi pas karena bulan Dzulqa'dah itu, atau kan karena pas lagi bulan Dzulhijjah, atau karena lagi pas bulan Muharram atau Rajab, amal yang sama yang saya amalkan sepanjang tahun, nilainya berbeda di 4 bulan ini. Dan itu kita lagi investasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk
rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa luas untuk hamba-hambanya yang beriman. Pembukaan tahunmu, Allah Subhanahu wa taala memberikanmu satu kesempatan emas. Ayo buka tahunmu dengan kebaikan, bukan hanya itu, tetapi kebaikannya itu pun berlipat ganda nilainya. Begitupun dengan menutup tahun. Ayo akhiri tahunmu dengan kebaikan, dengan memperbanyak istighfar, dengan reflect on the past month, dengan muhasabah diri bagaimana sepanjang tahun amal kita, ya. Jangan lihat sekarang kita lagi di bulan apa? Di bulan Mei, masih ya termasuk di pertengahan pertama, tapi bukan itu yang penting bagi kita. Yang penting bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman adalah tahun Hijriyah. Adalah daripada bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir tahun nih. Sudah ada di penghujung tahun. Kita sudah ada di bulan Dzulqa'dah. Ayo, walaupun banyak kekurangan, pastinya kita manusia tidak ada yang luput daripada dosa, daripada maksiat, daripada kesalahan, daripada kekeliruan, daripada khilaf ya. Walaupun banyaknya kekurangan kita, maksiat kita, perilaku kita yang tidak meridai Allah Subhanahu wa taala atau tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah nyatanya Allah masih berbaik kepada kita. Rahmat Allah Subhanahu wa taala masih sangat-sangat luas dan ampunannya insya Allah meliputi kita karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Ayo penghujung tahun Allah kasih kelebihan, Allah kasih suatu hal yang berbeda, yaitu amal ibadahmu nilainya lebih besar. Sholat duhanya sekarang ini tidak sama dengan sholat duha kita di bulan lalu. Nilainya. Mengkaji Al-Quran satu lembar atau satu halaman, nilainya sekarang ini tidak sama dengan saya membaca Al-Quran satu lembar pada bulan lalu. Nggak usah jauh-jauh, bulan lalu aja, bulan Syawal. Itu nilainya udah berbeda dari kita masuk ke 1 Dzulqa'dah. Sedekah kita sekarang ini yang sama nilainya secara kuantitas dengan sedekah kita di bulan Syawal, tetapi sekarang nilainya sudah berbeda. Semuanya serba berlipat ganda dan kita masih mempunyai kurang lebih 17 hari atau 18 hari dalam keadaan yang seperti ini, yaitu kita seperti apa ya, Masya Allah, dicurahi rahmat yang banyak sekali dan dilimpahi maghfirah dan ampunan yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah akan terus-menerus sampai bulan Muharram. Saya ingin kembali ke ayat 36 di dalam surat At-Taubah. Ada satu hal yang sangat menarik di sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menamai, ya, Allah menamai, memberikan nama atau memberikan istilah untuk 4 bulan istimewa ini dengan kata hurum. Yang ada Al-Quran di sampingnya, atau mungkin bisa membuka aplikasi Al-Quran di mobile atau di iPad-nya. Ayat nomor 36 daripada surat At-Taubah. Minha arba'atun hurum, di baris ketiga itu arba'atun hurum. Kata arba'a itu 4, ya, arba'a itu 4, artinya 4 bulan. Hurum yaitu istilah atau nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk 4 bulan ini yang sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan dengan istilah hurum. Apa itu hurum? Hurum itu artinya sangat 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 mulia. Oke, bukan mulia tetapi 100 kali mulianya. Bukan istimewa tapi 100 kali istimewanya. Karena dari bahasa Arab untuk diterjemahkan ke bahasa lain itu banyak sekali kekurangannya, terus terang. Menerjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa lain itu keindahan daripada maknanya dan artinya, sastranya itu banyak sekali berkurang. Di Al-Quran terjemahan, entah kata apa yang dipakai untuk menerjemahkan kata hurum,
Tapi saya rasa kayak mulia, istimewa, agung, ya, kira-kira seperti itu. Tetapi di dalam bahasa Arab sebetulnya itu tidak sekedar kayak istimewa yang ada di benak kita. Ini istimewa dikali 100. Hurum itu adalah kata yang bentuknya banyak atau jama' banyak. Karena yang dibicarakan di sini bukan satu bulan, ya, tetapi 4 bulan. Kalau 1 bulan jadinya gimana? Kalau 1 bulan berarti dia haram. Kalau 1 bulan dia itu haram. Kalau lebih dari satu, lebih dari 3, lebih dari 4, artinya dia menjadi hurum istilahnya. Kenapa? Ini jama' dan ini mufrad. Yang satu untuk satu, yang bernilai satu, hurum untuk yang bernilai banyak. Kata hurum itu sendiri adalah asalnya haram, ya kan? Haram. Haram itu artinya asalnya dari kata hurmah, hurmah. Arti kata haram itu, karena saya yakin pasti banyak yang heran, kenapa sih 4 bulan itu yang katanya istimewa dan ini dan itu, kok istilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya itu haram? Sementara, kenapa di sini menjadi satu kayak hal yang membingungkan? Kenapa? Karena kata haram itu kita sudah hafal di luar kepala. Yang namanya kata haram itu artinya tidak boleh, tidak diperbolehkan, satu hal yang patut atau mesti dijauhi, mesti ditinggalkan, ya kan? Pasti kita sepakat. Yang ada di benak kita itu selalunya kalau haram itu nggak boleh. Kalau haram itu kayak zina, haram itu minum minuman keras, haram itu berbohong, haram itu pokoknya yang nggak boleh dan yang keji, ya, yang keji, yang buruk. Kok kenapa bulan yang sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini malah diberikan istilah haram? Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kata haram itu eh, kata haram itu mempunyai lebih daripada satu makna. Dia memiliki lebih daripada satu makna dan arti. Oke, salah satunya adalah yang kita tahu semua, yaitu haram artinya forbidden atau prohibited atau tidak diperbolehkan. Seperti misalnya mencuri, seperti membunuh, seperti zina, minuman keras dan sebagainya. Itu haram. Itu salah satu makna daripada kata haram, artinya tidak diperbolehkan atau dijauhi. Ya, artinya tidak diperbolehkan. Arti lainnya haram, tidak diperbolehkan dan dijauhi, ya, dijauhi. Ini yani mohon disimak baik-baik. Arti lain daripada kata haram artinya penting atau suatu hal yang utama, suatu hal yang mempunyai kepentingan, yani bukan kepentingan, maksudnya suatu hal yang mempunyai keutamaan, ya, penting bagi seseorang. Arti daripada kata haram yang dimaksud di ayat ini, ayat nomor 36 daripada surat At-Taubah, adalah sebetulnya adalah mix daripada dua makna yang tadi. Dan jangan heran dan jangan mungkin sekilas dua makna itu sangat bertolak belakang gitu. Kok bisa dijadikan atau digabungkan menjadi makna daripada apa yang dimaksud di dalam ayat 36? Oh, bisa sebetulnya. Walaupun nampaknya seperti dua makna ini bertolak belakang. Yang pertama adalah tidak boleh dan dijauhi. Yang kedua adalah sangat istimewa, mulia, agung, sakral. Ya, sebetulnya dapat digabungkan dua makna itu. Tadi saya katakan hurum itu banyak, satunya haram. Jadi kita bicarakan haram di sini. Haram itu juga salah satu yani kata yang berkaitan dengan kata lain yaitu hurmah. Hurmah. Apa arti kata hurmah? Hurmah itu di dalam bahasa Fusha, di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk perempuan. Membicarakan perempuan itu atau perempuan itu terkadang dijuluki hurmah. Hurmah. Oke.
Sebetulnya kata hurmah itu enggak perempuan aja maknanya. Tetapi kenapa dia dijuluki ke kaum wanita itu ada sebabnya. Kenapa? Karena wanita itu bagi seseorang lelaki, katakanlah dia ibunya atau istrinya atau putrinya atau saudara perempuannya, bagi si lelaki itu ya, bagi si lelaki itu ibunya, istrinya, putrinya, adik perempuannya, kakak perempuannya, bagi dirinya itu adalah hurmah. Arti kata hurmah di sini yaitu satu hal yang mulia, satu hal yang penting baginya, nilainya itu besar baginya, dan mesti dijaga dan tidak boleh sembarangan disentuh ya atau digauli, dan mesti dijauhi atau dipelihara, dijauhkan daripada sesuatu. Apa sesuatu itu? Daripada laki-laki yang lain atau laki-laki yang bukan mahram. Sekali lagi, kata haram mempunyai dua makna, yaitu mulia, agung, sakral, istimewa, penting. Ya, arti lainnya adalah dijauhi, ya, jangan didekati, tidak boleh pokoknya tidak boleh, yakni ada interact dengannya. Bagaimana kita bisa menggabungkan dua makna ini? Sekali lagi, laki-laki di dalam bahasa Arab atau laki-laki bangsa Arab itu di dalam bahasa kalau membicarakan perempuan yang ada hubungan dengannya, bukan sembarang perempuan, tetapi kayak istrinya, ibunya, adik kakak perempuannya, atau putrinya, dia akan mengatakan hurmah. Ini hurmah. Artinya ini adalah manusia yang sangat utama, yang sangat mulia bagi saya, dan ini wajib dijauhi oleh laki-laki yang lain dan tidak boleh disentuh. Insya Allah semakin jelas ini. Kenapa kata haram digunakan untuk bulan-bulan yang 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk 4 bulan ini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istilah haram? Sebetulnya karena dua-duanya. Dua-dua makna yang barusan ini. Yang pertama adalah karena saking mulianya, karena saking istimewanya, karena sakral sekali, karena agung sekali 4 bulan itu, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa diberikan istilah haram? Karena kita itu wajib menjauhi perkara-perkara yang haram, terutama di 4 bulan ini. Terutama di 4 bulan ini, jangan sampai bermaksiat, jangan sampai mencuri, waliyadzubillah, jangan sampai minum minuman keras, jangan sampai makan yang haram, jangan sampai melakukan suatu maksiat, terutama di 4 bulan ini. Artinya bohong itu sepanjang tahun hukumnya apa? Berbohong sepanjang tahun hukumnya haram. Di 4 bulan ini dia lebih haram. Jadi haramnya itu lebih, ya, haramnya itu lebih-lebih di 4 bulan ini. Zina, waliyadzubillah, hukumnya apa sepanjang tahun? Hukumnya haram. Di 4 bulan ini, dia lebih haram daripada di bulan-bulan lainnya. Riba haram sepanjang tahun. Di Muharram, di Safar, di Rabiul Awal, di Jamadil Awal, Jamadil Tsani, di semua bulan itu riba haram. Terlebih-lebih di 4 bulan ini. Kenapa? Karena nilai 4 bulan ini lebih besar memang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bulan-bulan yang lain. Ada satu hal, tadi saya sudah kasih 2 contoh ya. Saya berikan 2 contoh untuk memahami kata haram itu penggunaannya di dalam bahasa Arab. Yaitu contohnya adalah perempuan, bagaimana dia itu sangat istimewa bagi suaminya, bagi ayahnya, dan dia itu dijaga sehingga dia itu tidak didekatkan atau tidak didekati oleh laki-laki sembarangan, ya. Lalu contoh yang kedua untuk memahami makna kata haram, yaitu 4 bulan mulia ini. Jadi bulan ini saking agungnya kita itu haram melakukan maksiat atau mendekati maksiat. Ada contoh ketiga, tetapi saya ingin ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang menyebutnya bisa ditulis di kolom chat. Ada juga satu hal yang sangat yani istimewa bagi kita umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan istilah haram padanya. Apakah itu? Satu hal, satu benda yang saking istimewanya maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istilah haram. Dan ini kita pasti kita semua sudah tahu. Betul sekali Bu Zanita, terima kasih. Jazakillah khair, yaitu Al-Masjidil Haram. Sekarang mungkin dari dulu ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa sih masjid ini kayak masjid yang termulia, kayak sepetak tanah yang terbaik di permukaan bumi ini, kenapa namanya Al-Masjidil Haram? Saya pun dulu-dulu bertanya seperti itu. Kenapa sih ini masjid namanya Masjidil Haram? Karena sekali lagi yang ada di benak kita adalah al-haram atau yang haram adalah yang nggak boleh, yang keji, yang buruk ya, yang wajib dijauhi, yang tidak boleh didekati dan sebagainya. Ternyata itu yani part of the meaning. Itu part of the meaning. Al-Masjidil Haram, saya yakin ibu-ibu sekarang kayak, oh iya, iya, ya, paham. Al-Masjidil Haram. Kenapa dinamakan Al-Masjidil Haram? Karena dia sangat mulia, dia sangat agung, dia sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia nilainya melebihi semua masjid yang ada di bumi ini dan ini penting sekali, kita wajib menjaganya, haram mendekati atau mengamalkan suatu maksiat atau suatu yani kekejian di tanah itu atau di masjid itu. Betul, Masjidil Haram atau tanah haram. Kenapa namanya haram? Karena dia sangat mulia, plus jangan sampai melakukan suatu hal yang tidak layak di sana. Dosa dimanapun di bumi ini ya nilainya sama, kecuali di Al-Masjidil Haram nilainya berlipat ganda. Kenapa? Karena dia adalah Al-Masjidil Haram, di mana diharamkan di situ pembunuhan, diharamkan di situ pertumpahan darah, diharamkan di situ menyakiti hewan, apalagi yani manusia, bahkan yani melakukan apapun salah satu bentuk kerusakan itu haram. Maka insya Allah yani jelas dan difahami kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan istilah haram bagi perkara-perkara yang di dalam agama kita nilainya sangat besar, tetapi mungkin sebelum ini kita masih bertanya-tanya kenapa sih istilahnya itu haram. Ya, jadi haram itu punya dua sisi, sangat mulia dan tidak boleh didekati oleh sembarang orang atau tidak boleh melakukan sembarang perkara di situ. Untuk hukum haram di dalam fikih itu berbeda lagi, yaitu haram yang tidak boleh dilakukan seperti zina, seperti minum minuman keras, seperti mencuri, seperti durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya yang telah kita ketahui, dan itu adalah yakni sekilas mengenai keutamaan bulan haram. Nilainya ibadah berlipat ganda di dalam bulan ini, which is menjadikan hari-hari di dalam bulan haram itu hari-hari yang yakni kesempatan luar biasa bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena katakanlah amal kita tetap sama dengan bulan lalu, dengan bulan Syawal, tetapi nilainya berbeda. Apalagi jika amal kita memang bertambah kuantitasnya, maka Masya Allah semakin bertambah pun imbalan dan pahalanya. Itu keutamaan daripada bulan yang haram. Lalu apakah ada sesuatu hal yang dimintakan daripada kita di bulan-bulan mulia ini? Allah Subhanahu wa taala telah titip pesan di dalam ayat nomor 36, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan itu. Maksudnya gimana? Maksudnya ini sebagian ulama mengatakan bahwa jangan
melakukan dosa, jangan bermaksiat di 4 bulan itu termasuk menzalimi dirimu, termasuk menjerumuskan dirimu pada dosa-dosa yang berat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan ini agung. Maka melakukan suatu maksiat di dalam 4 bulan ini keburukannya lebih daripada bermaksiat di bulan-bulan selain bulan ini. Seperti misalnya tadi contohnya Al-Masjidil Haram. Melakukan suatu kebaikan di dalam Al-Masjidil Haram, nilainya dilipat gandakan 100.000 kali. Nah, sebagian ulama mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum", jangan menzalimi diri kalian pada 4 bulan itu yang ada di dalam ayat surat Taubah. Itu bermakna bahwa maksiat pun berlipat ganda di 4 bulan itu. Nah, dan ini ya Allah fatal sekali nih. Artinya dosa yang sama di bulan Syawal bentuknya dan kuantitasnya, tetapi nilainya na'udzubillah berlipat ganda pada 4 bulan ini. Artinya bukan jadinya invest pahala, jadinya invest maksiat, waliyadzubillah min dzalik. Apa yang dimintakan oleh kita daripada kita di 4 bulan ini adalah memperbanyak amal saleh, menjaga diri kita daripada maksiat, dan terutama pasti ada yang bertanya, apakah ada amalan khusus? Ya, apakah ada amalan khusus kayak yang dianjurkan atau yang dimintakan di 4 bulan ini? Yaitu ada, jawabannya ada, yaitu ibadah puasa. Dan ini daripada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana diperhatikan dan disampaikan, diriwayatkan oleh sahabat, oleh keluarga beliau, bahwasannya beliau senang memperbanyak puasa di 4 bulan mulia ini. 4 bulan mulia ini adalah Dzulqa'dah, bulan kita sekarang ini. Kalau kita di sini tanggal 12 ya, mungkin di Asia ibu-ibu hadirat sekalian yang mengikuti kita dari luar negeri Arab, tanggalnya mungkin berbeda, satu hari berbeda satu hari. Di sini tanggal 12 di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Rajab, dianjurkan untuk memperbanyak terutama ibadah puasa. Terutama ibadah berpuasa. Lalu di bulan Dzulhijjah nanti ceritanya berbeda sekali karena ada juga satu hal yang dimintakan bagi yang mampu, yaitu untuk berkurban. Ini kita membicarakan yang sunnah ya, yang sunnah yang dapat kita insya Allah kita semua amalkan. Tentunya ingin memperbanyak daripada sedekah, daripada mengkaji Al-Quran, daripada apa-apa selain puasa, menjaga sunnah salat, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, rawatib, duha, witir dan sebagainya. Kalau kita selama ini mungkin belum istiqamah, belum konsisten menjalankan salat-salat sunnah, alangkah baiknya kita berniat, bersungguh-sungguh berusaha untuk mulai insya Allah daripada bulan mulia ini, daripada bulan Dzulqa'dah, di mana nilai ibadah tidak sama dengan di bulan lainnya. Alangkah baiknya kita berniat dan mulai insya Allah ya Rab, dari bulan ini, dari bulan haram ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. Sekarang sudah tahu ya bulan haram itu apa maksudnya. Dari bulan haram ini bantulah aku untuk istiqamah, untuk konsisten, untuk dawam menjalankan sholat duha misalnya, atau sholat witir, atau sholat sunnah rawatib, atau sholat qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Amal ibadah, masya Allah pintunya itu luas sekali ya, luas sekali. Kebaikan itu bermacam ragam ya. Silahkan memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak sunnah daripada sholat dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua taufik, amin ya rabbal alamin. Kita dan keturunan kita, keluarga-keluarga kita insya Allah, rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah yang berkah, rumah-rumah yang adem, yang nyaman, yang hangat, yang tenang, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah di bulan ini Allah Subhanahu wa taala curahkan banyak keberkahan bagi kita, amin ya rabbal alamin. Dan di dalam bulan ini juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, hajat-hajat kita, karena bulan haram nggak sama dengan bulan lainnya.
Ya, dari semua sisi ini berbeda dan ini lebih istimewa. Maka syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah wa syukurillah yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita telah diberikan kesempatan kembali alhamdulillah jumpa dengan bulan yang haram. Alhamdulillah karena sudah lama sekali kita tidak jumpa dengan bulan yang haram terakhir dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab. Baru sekarang ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan haram, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Allah mana tahu bulan ini adalah bulan terakhir kita, mana tahu bulan ini adalah penutup usia kita. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, kemudahan untuk memperbanyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi di bulan ini silahkan memperbanyak amal saleh, memperbanyak puasa nanti di bulan Dzulhijjah juga dan di bulan Muharram juga dan di bulan Rajab. Itu adalah sekilas yani sebagian daripada keutamaan bulan yang haram. Setelah bulan Dzulqa'dah ini insyaallah taala kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12 daripada bulan-bulan Arab atau di tahun Hijriah adalah penutup tahun Hijriah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup tahun kita dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Dzulhijjah itu kayaknya di antara 4 bulan yang kita tadi bicarakan ya, di antara 4 bulan yang haram itu kayaknya yang paling wow itu dan kayak nampak sekali kelebihannya ya adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah? Jelas sekali karena padanya ada ibadah haji yang ibadah haji itu adalah salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Rukun Islam ada 5, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di dalam bulan Ramadan dan menjalankan ibadah haji atau menunaikan haji bagi yang mampu. Bagi bulan Dzulhijjah itu subhanallah luar biasa banyak sekali ya, padat banget dan bulan Dzulhijjah itu kayak aduh penuh banget dengan keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan banyak kelebihan pada bulan Dzulhijjah yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Dengan kita memasuki bulan Dzulhijjah nanti insya Allah panjang umur sehat walafiat, maka kita artinya telah memasuki bulan yang haram. Ya, ibadah nilainya berlipat ganda. Sebagian ulama mengatakan dosa pun nilainya berlipat ganda. Sebagian mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Allah yani Maha mengetahui keadaan hambanya dan tidak akan menjadikan dosa itu nilainya berlipat ganda karena wah kacau banget berarti ya luar biasa parahnya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Wallahu alam, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita dan kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Dengan memasuki bulan Dzulhijjah artinya kita tidak hanya memasuki bulan yang haram tetapi kita memasuki 10 malam pertama yang mulia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, demi waktu fajar atau demi waktu subuh, walayalin ashr, dan demi malam-malam 10 yang istimewa. Sebagian ulama dan sahabat mempunyai penafsiran dan pendapat bahwasanya 10 malam itu adalah 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Mungkin ibu-ibu hadirat sekalian di sini bertanya, memangnya ada perkiraan lain? Ya, ada perkiraan lain. Sebagian ulama mengatakan 10 malam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr, yang 10 malam itu adalah 10 malam penutup daripada bulan Ramadan. Dan sebagian ulama mengatakan 10 malam yang dimaksud itu di dalam surat Al-Fajr adalah 10 malam pertama daripada bulan Muharram. Dan sebagian besar seperti yang tadi saya sampaikan mengatakan walayalin ashr adalah 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an
itu pasti nggak main-main. Jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an mengenai atau menggunakan suatu hal, apakah itu manusia, apakah itu bulan, apakah itu buah, ya, apakah itu waktu, apakah itu apapun itu, ya, pasti hal itu adalah hal yang bernilai besar. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dan hal itu sepele, itu nggak mungkin kan? Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Wadduha", demi waktu duha, demi waktu duha, yaitu waktu di mana matahari mulai meninggi dan mulai panas. Yang kita tahu dengan waktu salat duha itu. Dari setelah terbitnya matahari, kira-kira 15 menit sampai sebelum zuhur 15 menit atau 30 menit. Wadduha. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini wazzaitun", demi buah tin dan demi buah zaitun. Nggak mungkin buah tin dan buah zaitun itu buah yang biasa. Nggak mungkin. Sementara kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan dua buah ini. Nggak mungkin dua buah ini sepele, nggak mungkin. Justru kebalikannya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, demi umurmu. Allah bersumpah demi umurnya Rasulullah atau demi kehidupannya Rasulullah. Artinya nggak mungkin hal ini hal sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu subuh atau demi waktu fajar dan demi 10 malam. Di dalam bulan Dzulhijjah adanya ibadah haji. Dan ibadah haji adalah salah satu rukun di dalam rukun-rukun di antara rukun-rukun Islam. Dan setelah ibadah haji ditunaikan dan tuntas dan selesai, adanya Idul Adha atau Lebaran. Dan ini satu hal yang luar biasa. Karena kita sekarang ingat bahwa kemarin kita juga mempunyai salah satu rukun Islam, yaitu Shaum Ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan setelah tuntas dan setelah selesai ibadah kita itu, setelah kita selesai menjalankan ibadah berpuasa itu pada bulan Ramadan, yang adalah rukun daripada 5 rukun Islam, kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Idul Fitr atau Lebaran. Ya kan? Berarti setelah puasa dan setelah haji itu adanya Lebaran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kayak apa ya? Perayaan. Setelah ibadah itu, rukun itu telah ditunaikan, silahkan berlebaran. Setelah ibadah haji telah ditunaikan, silahkan berlebaran. Seperti ini adalah kayak penghargaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama mengatakan dikarenakan oleh ibadah haji lebih besar atau lebih berat dan lebih besar nilainya daripada ibadah puasa, maka lebarannya pun lebih besar daripada lebarannya puasa. Lebarannya puasa adalah Idul Fitr, lebarannya haji adalah Idul Adha, lebih utama dan lebih mulia lebarannya Al-Adha atau lebarannya haji. Kenapa? Karena dia hadir setelah ibadah yang lebih besar. Kalau dibandingkan antara haji dan puasa ya. Dan di dalam ibadah haji atau di dalam bulan Dzulhijjah itu adanya hari Arafah. Hari Arafah di mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala mencurahi rahmat dan ampunannya yang berlebih-lebihan ya untuk atau kepada hamba-hambanya yang berkumpul di tanah haram, berkumpul di tanah Arafah. Harinya namanya hari Arafah, tanahnya namanya tanah Arafah. Siapa yang hadir di tanah Arafah pada hari Arafah, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu penghargaan besar, yaitu digugurkan seluruh dosanya dan ia kembali seakan-akan adalah bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Syaratnya adalah ada atau hadir di tempatnya, yaitu yang bernama Arafah, pada harinya, yaitu hari Arafah.
Harinya adalah tanggal berapa? Tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah. Itu hari Arafah. Tanahnya ada di mana? Ada di Mekah. Siapa yang hadir di tanah itu di hari itu, dari setelah zuhur sampai menjelang maghrib, maka dia telah mendapatkan haji. Dia telah mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala penghargaan dan yang berbentuk pengguguran seluruh dosanya. Kalau hari ini 12 Dzulqa'dah saya pergi ke Arafah dan berdiri dari siang sampai malam, apakah saya mendapatkan penghargaan yang demikian yang setelah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak, karena saya ada di tempatnya, tetapi tidak ada di harinya atau tidak ada di tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 9 daripada Dzulhijjah, daripada bulan Dzulhijjah, dinamakannya hari Arafah karena mereka akan berkumpul pada padang Arafah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, yang telah dipilih dan dipanggil dan diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tamunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji dan sudah banyak saudara-saudara kita dari penjuru dunia, dari seluruh bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkumpul atau sedang dalam perjalanan menuju ke Al-Masjidil Haram, menuju ke Masjid Nabawi, menuju ke Tanah Suci. Di saat ini, di jam ini, di hari ini, ada yang sedang di dalam perjalanannya menuju ke Tanah Suci, ada yang sudah sampai ke sana, dan ada yang masih akan insya Allah memulai perjalanannya dalam waktu dekat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, kemudahan, kemurahan rezeki, kemudahan dalam perjalanannya sampai di sananya, menjalankan ibadahnya dengan bentuk atau dalam bentuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pengguguran dosa, mendapatkan haji yang mabrur, pulang dalam keadaan selamat, kembali mendapatkan imbalan surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, tetapi yang paling berat dan unik sendiri karena dia memerlukan disyaratkan baginya kemampuan secara fisik dan kemampuan secara materi. Dan ini berbeda dengan rukun-rukun Islam lainnya, bahkan dengan ibadah-ibadah dalam agama kita. Rukun haji itu salah satu, atau ibadah haji salah satu ibadah yang unik sendiri. Di ibadah yang satu ini adanya masyaqqah. Masyaqqah itu masyaqqah itu artinya mungkin dapat diterjemahkan dengan kata kesulitan, tetapi jangan juga sih dibilang kesulitan ya, kayaknya nggak baik ya. Yang dimaksud oleh masyaqqah itu bukan kesulitan yang ada di benak kita yaitu susah dan ini, tetapi lebih ke banyak keperluannya dan ada kelelahan padanya, dan dia memerlukan masa yang lumayan. Juga orang-orang itu yang akan datang daripada tempat-tempat yang jauh, ya pastinya tidak sama dengan yang pergi haji dari dalam negeri. Ya, maka ibadah yang satu ini karena dia unik sendiri, karena dia juga berhari-hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan imbalannya pun unik sendiri. Ya, dan ini termasuk salah satu keistimewaan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji sudah ada di umat-umat yang sebelum umat Islam, tetapi bentuknya berbeda. Bentuknya tidak seperti ini. Memang sudah ada Al-Ka'bah yang telah dibangun pertama-tama oleh Nabi Adam alaihissalam, lalu kembali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan As-Safa wal Marwah adalah salah satu tempat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mengenang seorang wanita. Dan sampaikan hal ini ya kepada orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan
Islam dan wanita-wanita muslimah, ya, dengan mengatakan bahwa Islam itu mengucilkan para wanita, Islam itu mendiskriminasikan wanita, Islam itu kayak yani tidak memuliakan wanita, Islam itu menzalimi wanita, ya. Sampaikan kepada mereka bahwasannya ibadah haji yang adalah rukun, ini bukan main-main, bukan sunnah. Haji itu bukan sunnah, haji itu adalah rukun. Artinya satu hal yang fardu, tetapi bagi yang mampu dan mempunyai syarat-syarat tertentu. Ibadah yang adalah bukan sembarang ibadah, adalah rukun, ya, adalah sekelas rukun daripada agama Islam. Salah satu pilar daripada Islam. Di dalam ibadah itu ada salah satu manasiknya atau amalannya, karena amalan haji itu banyak. Seperti sholat itu ada amalannya ruku', sujud, i'tidal, tasyahud, salam, dan sebagainya. Begitupun ibadah haji, ada manasiknya, ada amalannya. Salah satu daripada amalan ibadah yang sangat besar itu adalah as-sa'i atau sa'i. Sa'i artinya berjalan bolak-balik, ya, di antara Safa dan Marwah. Dari Gunung Safa ke Gunung Marwah, dari Gunung Marwah ke Gunung Safa 7 kali. Sampaikan kepada mereka yang mengatakan Islam itu mendiskriminasikan wanita, Islam itu tidak menghargai wanita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan suatu perkara pada ibadah haji dan menjadikannya satu rukun, ya, sa'i adalah rukun daripada umrah dan haji dikarenakan oleh seorang wanita, yaitu Siti Hajar alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas wahyu, atas perintah, atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, tinggalkan istrimu Hajar dan putramu Ismail di tanah ini, yaitu di tanah suci di sekitaran Al-Ka'bah sekarang ini. Waktu itu belum ada apa-apa di sana. Jangankan manusia, tanaman pun tidak ada, air pun tidak ada, mata air pun tidak ada apa-apa. Gurun, benar-benar gurun, padang pasir. Ditinggalkan di sana oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara putranya Ismail ini masih menyusu, masih newborn kalau kita bilang, masih bayi. Ditinggalkan di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang tidak memberikan ujian kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya hambanya itu memang insya Allah mampu yakni menghadapinya. Siti Hajar, wanita yang beriman, wanita yang sangat kuat, wanita yang sangat bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengatakan kepada suaminya, apakah ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala atau ini adalah perintah daripada, atau ini adalah kemauanmu wahai Ibrahim. Kita ditinggal di sini, saya dengan anak bayi yang baru lahir dan masih menyusu. Ini adalah perintah dari Allah atau ini kemauanmu sendiri? Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka istri yang salihah, istri yang beriman, istri yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istri yang sangat bergantungan kepada Tuhannya dan penciptanya, bukan kepada suami, bukan kepada anak, bukan pada dunia, mengatakan kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan kami. Kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami. Kalau memang ini perintah daripada Allah, ini pasti ada baiknya. Udah, silahkan kamu pulang. Pulang kemana? Nabi Ibrahim waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam dari Irak atau dari Palestina waktu itu, ya. Pokoknya dari negeri Syam. Negeri Syam itu dari Irak sampai negeri-negeri Levant yang kita tahu sekarang. Pergilah kalau begitu, kata istrinya. Ya udah, ma'assalamah. Kalau ini perintah dari Allah, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Pasti Allah akan menjaga saya dan Ismail, pasti Allah akan memberikan kami rezeki. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kami kemudahan. Pokoknya pasti semua itu sudah dirapihkan, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala nasib kami ini, saya dan Ismail.
Dan mereka membawa bekal, tentunya bekal perjalanan, sekedar bekal selama perjalanan. Dan bekal itu pasti habis. Setelah sudah habis bekalnya daripada makan, daripada minum, sementara si ibu ini perlu nutrisi dan gizi untuk menyusui putranya, beliau ini khalas habis bekalnya, lalu yakni bergegas mencari di mana bisa didapatkan makan, mana tempat yang bisa kira-kira ada minum, ada sumur air, ada mata air, ada orang yang dapat membantu. Dan beliau mulai dari Jabal Safa, dari Gunung Safa, jalan sampai ke ujungnya demi mencari bantuan, demi mencari suatu tempat yang bisa yakni memberikan atau mendapati makan atau minum. Tidak mendapatkan apa-apa, lalu beliau meneruskan perjalanan pencariannya itu ke Gunung Marwah. Nggak dapat, kembali lagi ke Safa. Tidak dapat apa-apa, kembali lagi ke Marwah. Sampai 7 kali. Sa'i itu artinya berjalan. Mencari sesuatu. Arti kata sa'i itu berjalan demi mencari sesuatu. Subhanallah. Dan yang ajaib, wanita ini tidak hilang harapan ya. Udah ke Safa sekali, ke Marwah sekali, tetap aja balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah sampai 7 kali. Jadi nggak ada cerita yang kayak putus asa. Nggak. Tetap berijtihad, tetap berusaha. Subhanallah ya, luar biasa sekali. Ini salah satu yakni kebanggaan bagi kita ini. Wanita-wanita yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah salah satu kebanggaan bagi kita dan salah satu role model insyaallah bagi kita semua. Dan salah satu hal yang benar-benar bikin kita ini subhanallah, wanita itu ternyata luar biasa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu luar biasa sekali di dalam syariat Islam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan salah satu hal yang dialami, yang dijalani oleh seorang wanita, dijadikannya sebagian daripada rukun Islam, yaitu daripada rukun haji. Dan tanpa sa'i, haji kita itu tidak sah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu mengenang selalu wanita yang pernah bolak-balik di antara dua gunung itu demi mencari rezeki dan tidak mengenal putus asa. Setelah pencarian yang begitu panjang dan yang begitu melelahkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan bagi kesabarannya dengan menurunkan malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, keluarkanlah mata air untuk Hajar dan untuk putranya Ismail. Dan dikeluarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi Ismail air yang mulia, yaitu sumur atau mata air Zam-Zam. Dari sekitaran Ka'bah waktu itu, posisinya nggak jauh dari Ka'bah. Keluarlah mata air itu. Saking derasnya, saking banyaknya itu, Masya Allah, Tabarakallah, yakni kewalahan Siti Hajar alaihissalam, di bagaimana mata air ini dapat dijaga gitu daripada airnya kemana-mana. Konon katanya itu sebab dinamakannya Zam-Zam. Zam. Jadi dia ada dari dua bagian. Zam. Artinya berusaha untuk mengumpulkan airnya itu, jangan sampai kemana-mana gitu, jangan sampai mubazir, jangan sampai hilang. Dari situ beliau minum, Nabi Ismail alaihissalam minum dari dekat mata air itu, mereka hidup, mereka tinggal di situ, itu menjadi rezeki bagi mereka, itu menjadi asupan gizi bagi mereka. Tidak lama setelah itu, orang-orang Badui, para pengembala, para orang-orang Badui, mereka yang melewati daerah sekitaran situ, yang selalu memang mencari mata air, ya. Mereka mendapatkan mata air di situ dan mereka malah minta izin akhirnya, minta izin kepada Siti Hajar. Boleh nggak kita tinggal di sini jadi tetangga? Kenapa? Karena kita perlu air gitu kan? Ya terus terang memang bukannya ini, memang terus terang kita mau tinggal dekat sini, kita boleh nggak minum dari sini? Oh silahkan.
wanita yang sangat dermawan dan yang sangat-sangat baik hatinya. Lama kelamaan ya adanya jadi ada hidup di situ, ada hewan, ada pokoknya hiduplah daerah situ berkah daripada kesabaran dan kegigihannya Siti Hajar alaihissalam. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pergi umrah nggak sa'i, umrahnya tidak sah. Siapa yang pergi haji tanpa sa'i yang telah dicontohkan oleh Hajar, maka hajinya pun tidak sah. Masya Allah, la quwata illa billah. Di ibadah haji yang adalah salah satu rukun Islam, karenanya adanya kelelahan dan beda sekali ibadah dan rukun yang satu ini, maka imbalannya pun daripada Allah Subhanahu wa taala berbeda dan ekstra. Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji itu sebagai penggugur bagi dosa orang yang pergi haji. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang mana artinya, hadisnya agak panjang, penghujungnya bahwasannya al-Islam yahdimu ma qablah wal hijratu tahdimu ma qablaha wa annal hajja yahdimu ma qablah. Sabda Rasulullah, ketahuilah bahwasannya masuk ke agama Islam, convert to Islam, itu adalah salah satu sebab dosa digugurkan. Jadi orang itu bersih seperti hari dilahirkan ibunya, Masya Allah. Ini saudara-saudara kita yang masuk ke dalam agama Islam, yang menyebutkan syahadah, yang menyebutkan 2 syahadah, mereka itu seperti baru lahir, Masya Allah. Bersih, gugur daripada semua dosa-dosanya. Apapun dosa yang telah dia lakukan selama dia bukan muslim dan selama dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, semua itu gugur seketika dengan dia mengucapkan 2 syahadah. Dan hijrah menggugurkan segala dosa. Sabda Rasulullah, siapa yang berhijrah dari Mekah ke Madinah atau waktu hijrah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang udah nggak ada hijrah dalam arti yang hijrah yang itu ya. Hijrah semasa Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah, digugurkan segala dosanya juga. Lalu wa annal hajja yahdimu ma qablah, dan menjalankan ibadah haji sampai tuntas, haji yang utuh rukun-rukunnya ya, syarat-syaratnya semua diamalkan, maka hasilnya atau imbalannya adalah gugur seluruh dosa-dosanya. Juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, dan ini indah sekali, bahwasanya al-hujjaj wal ummar wafdullah, para jamaah haji dan para jamaah umrah adalah tetamunya Allah. Bagaimana kalau kita bertamu antara sesama? Masya Allah. Masing-masing dengan kadar dan kemampuannya ya. Kalau saya bertamu kepada orang yang kaya raya, Masya Allah. Jamuannya, daripada kue muehnya, daripada makanannya, daripada minumannya, daripada segala sesuatunya itu, wah, Masya Allah. Kalau saya bertamu ke rumah orang yang materinya kurang daripada orang yang tadi, pastinya ada yang berbeda, mungkin lebih sedikit atau lebih sederhana dan sebagainya. Kalau kita bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemilik daripada semesta ini. Allah Subhanahu wa taala adalah yang mempunyai kekayaan yang apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Bagaimanakah tetamu Allah Subhanahu wa taala akan diperlakukan kira-kira? Kalau saya dapat tamu aja saya perlakukan dengan baik, kita senyum, ramah tamah ya, kita jamu dengan apa yang kita dapat buat dan sediakan ya. Mungkin juga tamunya pulang kita kasih hadiah. Ya, pokoknya tergantung dengan kemampuan kita lah. Bagaimana kalau itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah bersabda, jamaah haji dan jamaah umrah adalah tetamunya Allah. In sa'alu u'tu, jika mereka memohon sesuatu Allah berikan,
Wa in da'u ujibu, jika mereka berdoa diijabahkan. Wa in anfaqu ukhlifa alaihim, dan jika mereka berinfak selama mereka dalam menunaikan ibadah haji atau selama mereka dalam perjalanan umrah, apa-apa yang diinfakkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gantinya. Dan ini yakni bagi saya pribadi, yakni ini benar-benar, ya Allah, sampai yang diinfakkan selama haji dan yang diinfakkan selama umrah itu, Allah itu nggak rela kecuali akan dikembalikan. Ya Allah, paham nggak sih? Jadi kalau kita umrah, misalnya berapa hari biasa kita umrah, 3 hari, atau dalam perjalanan umrahnya itu sendiri, yakni apa-apa yang kita infakkan itu daripada makan kita, pastinya kita umrah kan pasti kita makan, cari makan, kita beli ini, beli itu, beli keperluan. Itu dan beli tiketnya untuk transportnya, untuk akomodasinya, itu semua digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digantikan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu itu sedang dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kamu infakkan selama perjalananmu itu, perjalanan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan umrah atau dengan menjalankan haji, maka semua yang telah engkau infakkan akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, kemudahan, kelancaran, ya, agar kita dapat insyaallah menjalankan ibadah umrah, menjalankan ibadah haji. Jangan putus asa, jangan mengatakan, wah kayaknya nggak bakalan bisa, kayaknya nggak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala yakni mempunyai cara yang ada yang kita fahami, ada yang tidak kita fahami, ada yang kita sangka, ada yang tidak kita sangka. Tetaplah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengijabahi harapan-harapan kita yang belum haji sebelumnya, yang belum umrah sebelumnya, yang teringin sekali ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, perbanyaklah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah. Ya, jangan bilang nggak mampu, jangan bilang materi tidak cukup atau tidak memungkinkan. Jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki, itu semua akan dijadikannya mudah sekali, tanpa disangka-sangka. Ibadah haji, ya, adalah ibadah yang didambakan dan diimpi-impikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ada satu hal yang menjadi seperti ketertarikan, ya, seperti sesuatu hal yang menarik kita yang sudah pernah umrah ketagihan, yang nggak pernah umrah aja kepengen banget, padahal belum pernah merasainya dan menyicipinya, apalagi yang sudah, ya. Dan itu semua salah satu hal yang yakni benar-benar kayak Allah Subhanahu wa taala itu sudah meletakkan hal itu seakan-akan itu sudah di yakni sudah diletakkan di fitrah kita, ya, kayaknya dari si kecil pengen banget gitu ke Ka'bah, pengen banget ke Masjid Nabawi, pengen banget haji, pengen banget umrah, subhanallah. Dan ini adalah salah satu yakni ibadah yang mengundang rahmat dan curahan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ini bentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan haji, ya. Kalau kita punya family atau kerabat atau teman, jiran yang menunaikan ibadah haji, kalau dia pulang, kita itu mesti gimana? Kalau kita yang haji, amin ya rabbal alamin, kalau kita yang haji, ya, ketahuilah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan orang yang pergi haji. Rasulullah itu sudah menitipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala khusus teruntuk para jamaah haji. Doanya Rasulullah gimana? Allahumma ighfir lil hajj. Ya Allah, ampunkan dosanya para haji. Ampunkan dosanya
para jamaah haji. Luar biasa nggak sih? Rasulullah itu sudah mendoakan, dan doanya itu sepanjang masa, bukan hanya untuk jamaah haji yang haji di tahun itu, di tahun 10 Hijriah dengan beliau, tetapi doa ini telah diabadikan dan dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua masa, untuk sepanjang masa. Sudah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma ghfir lil haj. Ya Allah, ampunkan dosanya orang yang haji. Ini yang tadi kita katakan, orang-orang yang pergi haji insya Allah berdiri di padang Arafah di hari Arafah, gugur dosa-dosanya. Ini berkah daripada doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak pergi haji atau yang belum pergi haji, ya, dan mendengarkan hadis ini bahwasanya Rasulullah itu telah mendoakan orang yang pergi haji. Ada nggak sih perasaan kayak sedih sedikit karena Rasulullah mendoakan yang haji sementara saya belum haji-haji juga sampai sekarang. Pasti kan ada kayak perasaan, ya Allah, enak banget gitu kan, nikmat sekali didoakan oleh Rasulullah agar dosanya gugur. Tapi saya nggak bisa haji dan entah kapan saya akan dapat yakni merasakan ibadah ini. Jangan sedih. Jangan sedih, hadisnya itu belum selesai. Allahumma ghfir lil haj wa liman istaghfara lahul haj. Ya Allah, ampunkan dosanya orang yang menjalankan ibadah haji, dan ampunkan dosanya orang yang didoakan oleh orang yang pergi haji. Sekali lagi, Allahumma ghfir lil haj wa liman istaghfara lahul haj. Ya Allah, ampunkan dosanya para haji, ya, para jamaah haji, dan ampunkan dosanya orang yang didoakan oleh para jamaah haji. Masya Allah. Berarti semua orang itu insya Allah dapat curahan daripada kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak hanya mendoakan orang yang pergi haji digugurkan dosanya, tetapi mendoakan orang yang didoakan oleh orang yang pergi haji agar gugur dosanya. Karenanya kalau kita punya famili, kerabat, jiran, teman pengajian, pulang haji, kita buru-buru, ya, buru-buru menjumpainya, mendatanginya, mengucapkan kepadanya doa juga, yaitu semoga hajinya mabrur, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta didoakan oleh orang yang baru pulang haji itu. Minta didoakan oleh orang yang baru pulang haji karena doanya mustajab, terutama minta agar dia mendoakan kita diampunkan dosanya. Minta kita diampunkan dosanya. Misalnya teman kita si A nih baru pulang haji, kita ke sana, ya, ngucapin haji mabrur, mendoakan insya Allah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Lalu jangan minta oleh-oleh, ya. Jangan minta oleh-oleh, minta doa. Karena Rasulullah itu sudah memberikan jaminan. Kalau orang haji mendoakan kita agar dosa kita digugurkan, maka dosa kita akan digugurkan. Kita minta kepadanya, kepada si A itu, si haji atau si hajah, doakan agar dosa-dosa saya diampunkan. Doakan agar saya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sewaktu dia mendoakan kita, doanya dikabulkan, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan minta oleh-oleh, minta doa dulu baru minta oleh-oleh. Dan grand prize bagi orang-orang yang menjalankan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, ya, dengan yakni sesuai hajinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya haji yang mabrur. Arti kata mabrur itu yang diterima, yang benar, yang betul, yang sah. Itu arti kata haji mabrur, ya. Haji mabrur imbalannya adalah al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, arti kata mabrur sekali lagi yang sah, yang sahih, yang benar, yang betul, yang telah dijalankan sebagaimana dimintakan, tidak kurang suatu rukun, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
tiada imbalan bagi haji yang mabrur melainkan surga. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah grand prize-nya dari awal. Si orang yang pergi haji itu adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dia dijamu oleh Allah, doanya dikabulkan, urusannya dimudahkan, nafkah-nafkah yang diinfakkan atau harta yang diinfakkan selama haji atau selama umrah akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya digugurkan, dan dia pulang membawa al-jannah, membawa surga. Amin ya rabbal alamin. Wa birrul haji it'amut ta'ami wa ifsya'us salam. Ini titip pesan untuk orang-orang yang akan pergi haji insyaallah taala. Mungkin di antara kita ada yang akan pergi haji, semoga dimudahkan. Salah satu pesan dan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hal yang menjadikan haji kita mabrur dan baik dan sah dan sahih adalah memberi makan dan mengucap salam. Artinya mengamalkan kebaikan, ya, terutama membagikan makan, memberi makan atau memberi sedekah, ya, karena banyak nanti akan didapati orang-orang yang kayak nggak punya akomodasi, tidurnya di jalan, atau ya hajinya yang pokoknya minim sekali, ya. Maka bagikan makan, ucapkan salam, tidak boleh berseteru, tidak boleh jidal, tidak boleh marah-marah, ya. Justru melakukan amal baik dengan juga akhlak yang baik, itu insya Allah akan menjadikan haji kita sempurna dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit saja, ya, mungkin 1% daripada keutamaan bulan-bulan haram, dan kita ada di bulan yang haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Insya Allah sudah jelas bagi kita apa arti kata haram dan kenapa Masjidil Haram dibilangnya Masjidil Haram, kenapa 4 bulan mulia ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dinamakannya haram. Juga sedikit sekali daripada keutamaan ibadah haji dan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk hamba-hambanya yang insya Allah taala akan menjalankan ibadah haji. Bagi kita yang tidak berkesempatan, yang belum berkesempatan insya Allah, berkesempatan di tahun-tahun yang akan mendatang, amin ya rabbal alamin, apa-apa yang dapat kita amalkan adalah memperbanyak amal saleh seperti berpuasa. Sekali lagi, ingat bahwasanya 10 malam dan 10 hari pertama adalah 10 malam terbaik dan 10 malam yang sangat mulia sepanjang tahun. Silahkan ingin berpuasa, tentunya hari lebaran tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Ingin berpuasa tanggal 1 silahkan, tanggal 2, tanggal 3 ingin berpuasa tanggal 1 sampai 9 silahkan. Dengan kemampuannya kita masing-masing, silahkan memperbanyak amal ibadah dan puasa hari Arafah, yaitu hari ke-9. Bagi yang tidak haji, ya, bagi yang tidak haji adalah hari yang menggugurkan dosa 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan mendatang. Ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu yang sedih, yang nggak bisa haji, karena dia sudah tahu orang yang pergi haji akan digugurkan dosanya, sementara dia nggak bisa haji atau belum dapat kesempatan dan dia kecil hati. Jangan berkecil hati, silahkan berpuasa pada bulan Arafah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah, ya, memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pengguguran dosa juga, yaitu dengan berpuasa pada bulan Dzulhijjah di hari Arafah, di hari ke-9. Berpuasa di dalam hari mulia itu sama dengan insya Allah mendapatkan pengguguran dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah daripada hari itu. Juga alangkah baiknya diikut sertai dengan tanggal 8, yaitu hari At-Tarwiyah di dalam bulan Dzulhijjah. Dan juga insya Allah adanya zikir khusus, insya Allah untuk pertemuan yang akan mendatang kita akan melanjutinya dengan juga membicarakan sedikit mengenai ibadah kurban. Dan ibadah kurban juga adalah salah satu highlight daripada bulan Dzulhijjah, karena ibadah kurban itu adanya di bulan Dzulhijjah saja. Bagaimana caranya, apa hukumnya, bagaimana penyampaiannya,
dapat dijalankan di mana, apa saja yang dapat dikurbankan, kapan itu yang dapat dikurbankan, itu insya Allah Ta'ala akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan mendatang. Biiznillah Ta'ala, berjumpa insya Allah dalam keadaan sehat walafiat panjang umur, amin ya Rabbil Alamin. Kita tutup dengan doa seperti biasa, mendoakan saudara-saudara kita yang dalam perjalanan, insya Allah yang dalam perjalanan ke Tanah Suci, atau yang sudah sampai di Tanah Suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemurahan rezeki, dan ini memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diinfakkan akan dikembalikan dengan yang lebih baik, dengan yang lebih afdal, dengan yang lebih berkah. Semoga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin, fisiknya dan kalbunya, insyaallah taala siap menjalankan dan menunaikan ibadah mulia ini. Semoga mereka semua diberikan juga kesabaran ya, karena ibadah haji perlu sabar, perlu menahan diri, perlu menahan amarah dan emosi. Dan ini pesan untuk yang mendengarkan dan insya Allah akan menunaikan ibadah haji. Hanya beberapa hari, tetapi hasilnya insya Allah Ta'ala mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga kita semua juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikmat menjalankan umrah, menjalankan haji, ya, dapat insya Allah juga berkurban. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kita doakan agar bulan Dzulqa'dah ini dengan banyaknya keistimewaannya, ada yang kita tahu dan banyak yang kita tidak tahu, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan masuknya bulan Dzulqa'dah ini, bulan mulia, bulan haram, Allah Subhanahu wa taala angkat segala kezaliman, Allah Subhanahu wa taala angkat segala kesulitan, Allah Subhanahu wa taala angkat segala bala dan cobaan yang menimpa saudara-saudara muslim kita di bumi Allah Subhanahu wa taala, di Gaza, di Sudan, di Yaman, di Cina, muslim hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianiaya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dizalimi. Ada yang kita tahu, ada yang tidak kita tahu kabarnya. Ada yang kita nampak ceritanya, ada yang tidak kita nampak ceritanya. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia ini mengangkat segala kezaliman, menjadikan semua yang telah mereka hadapi daripada cobaan itu penggugur bagi dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka di surga, yang telah meninggal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan kekuatan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar di waktu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, ya. Dan kita yang menyaksikan dan hati kita hancur setiap harinya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita ridha, ya, terima, karena itu semua pada akhirnya kuasa Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakinilah bahwasannya dengan sabar adanya kemenangan, dan dengan kesulitan adanya kemudahan, dan dengan suatu cobaan yang besar pastinya ada kenikmatan dan akhir yang besar, yang luar biasa. Dan itu sudah nampak memang, subhanallah, orang-orang masuk Islam berbondong-bondong menyaksikan kezaliman yang sedang menimpa saudara-saudara kita di Palestina dan di selain Palestina. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, segala kezaliman dan cobaan yang menimpa umat Rasulullah dengan keberkahan bulan Dzulqa'dah, dengan keberkahan bulan Dzulhijjah, dengan keberkahan orang-orang yang akan pergi haji dan mendoakan saudara-saudara kita di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah, di padang Arafah. Doa-doa mereka pastinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita perlu sabar, menyerahkan semuanya ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik Al-Mudabbir. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu yang merancang sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang merancang suatu takdir, suatu nasib, suatu kejadian. Insyaallah semua berakhir dengan baik. Amin ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع وادفع البلاء والغلاء والفتن والمحن والأمراض والأسقام عن أمة سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. آمين يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Sampai jumpa lagi insyaallah taala di pertemuan yang akan mendatang. Silakan Ibu Cika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustazah. Baiklah Ibu-Ibu, kita langsung menuju ke sesi tanya jawab. Hari ini ya banyak sekali Alhamdulillah antusias Ibu-Ibu semuanya yang sudah japri ke Cika. Terima kasih banyak. Insya Allah akan Cika bacakan untuk pertama kalinya. Baru kita nanti menuju ke kolom chat untuk pertanyaan berikutnya ya. Baiklah Bu Nur, pertanyaan pertama ini seputar haji ya Bu ya. Apakah Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur mau bertanya, apakah halalkah memakai obat penahan mens pada saat hajian? Memakai obat mens untuk mengatur haid atau menstruasi selama haji atau selama Hajian. umrah hukumnya Ya. halal dan sah dan boleh dengan satu syarat aja. Syaratnya cuma satu, yaitu tidak menyebabkan mudarat kepada kita sendiri. Jadi kalau obat itu ada nanti efek samping yang buruk ke kita, di situ nggak boleh. Kalau obat itu tidak akan ada efek sampingnya, insya Allah nggak ada masalah, silahkan halal. Ini frequently asked question sebelum haji dan orang-orang yang pergi umrah. Ya, sampaikan kalau ada yang masih kayak ragu-ragu atau bertanya, hukumnya halal, hukumnya boleh, sah-sah saja asalkan tidak menyebabkan mudarat kepada kita, kepada tubuh kita. Kalau ada keburukannya, ada efek samping yang buruk ke kita, yang nyata, yang pasti, itu nggak boleh. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada saat menunaikan ibadah haji, tiba-tiba mendapatkan halangan, bagaimana Kak Ustazah? Kalau mendapatkan? Halangan, kalau mendapatkan mens tiba-tiba gitu. Mungkin sudah berusaha, tapi tetap ternyata pada saat mungkin di Arafah atau bagaimana gitu, tiba-tiba halangan gitu, mens gitu. Gimana tuh? Ada solusinya? Kita wajib dalam keadaan suci itu dalam manasik haji dan umrah itu pada waktu tawaf. Selain tawaf seperti di sa'i dan lainnya, itu tidak diwajibkan kita dalam keadaan suci. Artinya gini, kalau misalnya dapat haidnya setelah sudah tawaf, insya Allah hajinya tidak masalah. Karena sa'i dan sebagainya tidak memerlukan kesucian atau tidak memerlukan wudhu dan tahara. Tetapi kalau dapat haidnya sebelum tawaf, jadi tawafnya belum dijalankan, maka manasik-manasik lainnya dijalankan kecuali tawaf dijalankannya setelah dia suci daripada umrah. Setelah dia suci daripada setelah dia suci daripada haid. Kenapa? Karena tawaf itu adalah rukun pada haji. Tawaf itu adalah rukun pada haji. Jadi tidak dapat ditinggalkan. Rukun haji itu kalau ditinggalkan salah satunya maka hajinya tidak sah dan tidak dapat digantikan dengan dam, dengan fidyah, dengan kurban, dengan apapun itu. Jadi solusinya adalah menanti sampai selesai haidnya, lalu dijalankan tawafnya, lalu baru dia tahallul.
Dan sekarang sudah ada juga obat atau suntikan yang dapat memberhentikan haid kalau memang rasa-rasanya akan berkepanjangan dan dia juga sudah punya kayak ikut hamlah ya kan, sudah ikut grup dan ada masa yakni tiketnya juga sudah di-booking. Kalau itu semua tidak bisa dirubah, maka solusinya yaitu mempercepat haidnya itu berhenti dengan suntik atau dengan obat. Tentunya kalau insya Allah sudah dipastikan tidak ada efek apa-apa. Alhamdulillah wa syukurlah, obat-obat itu memang obat-obat hormon, tetapi insya Allah tidak ada efeknya. Karena juga dia akan mengkonsumsinya hanya beberapa hari saja kan, tidak lama. Iya, Bu. Karena tawaf itu masalahnya adalah rukun, dan rukun itu tidak dapat digantikan dengan apapun. Jadi nggak ada istilah kayak ya udah tawafnya nggak diamalkan, nanti diganti dengan menyembelih kurban atau dam, itu tidak bisa. Di Mekah juga dijual bebas ya Bu, seperti obat penahan mens Primolut itu ya di tiap apotek insya Di Allah ada di ya. semua apotek, di Harganya semua juga lebih apotek. terjangkau daripada di sini Bu. Jika Sangat terjangkau. di sini harga di Mekah itu cuma real, jadi lebih terjangkau di sana sebenarnya. Dan itu cepat Iya, habis. iya Pak, karena Better ya banyak Bu yang ya. perlu. Karena banyak yang Betul perlu. betul. Kalau Iya, hajian better preparasinya terutama buat perempuan mending memakai lah ya Bu ya, karena walau alam betul. kejadiannya takut nanti mens dadakan dan sebagainya. Betul. Kemudian kita menuju ke pertanyaan berikutnya Bu, bagaimanakah hukum sholat Idul Adha bagi jamaah haji? Hukum salat Idul Adha. Bagi jamaah haji. Salat Idul Adha hukumnya sunnah bagi haji atau bagi yang tidak haji. Bagi yang haji atau bagi yang tidak haji hukumnya sama. Hukumnya sunnah dan yani subhanallah ya, ternyata salat Idul Adha itu lebih besar kesunnahannya ya daripada salat Idul Fitri. Salat Idul Adha kesunnah, dua-duanya sunnah, Idul Adha dan Idul Fitr. Tetapi mana yang lebih kayak dianjurkan, mana yang lebih dimintakan, mana yang lebih bernilai lebih besar sedikit, yaitu Idul Adha, salat Idul Adha. Kenapa? Karena dia datang setelah ini yang tadi di awal kita sampaikan, karena dia itu datangnya atau hadirnya setelah ibadah yang lebih besar daripada ibadah puasa. Idul Fitri itu kan setelah puasa ya, setelah saum. Idul Adha setelah haji. Karena haji itu lebih besar nilainya daripada saum, maka sholat idnya pun lebih besar daripada sholat Idul Adha, Idul Fitri. Dan juga sholat Idul Adha itu disampaikan di dalam Al-Quran di surat Al-Kautsar. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Sholat yang di sini dimaksud adalah sholat Idul Adha. Hukumnya tetap sunnah, dapat dijalankan, alhamdulillah wa syukurillah. Dan seperti yang waktu itu juga pernah kita sampaikan, salat Idul Fitri dapat disampaikan 2 rakaat tanpa takbir, tanpa jamaah, sampai sebelum zuhur waktunya ya. Ingat nggak Bu Cika waktu itu? Waktu itu dalam bulan puasa ya kalau nggak salah satu kajian di dalam bulan puasa. Salat Idul Adha itu seperti salat sunnah biasa sebetulnya, simple aja. Dapat dijalankan dengan bentuk yang lebih baik, alhamdulillah. Yaitu ya ada takbir di rakaat pertama, takbir di rakaat kedua, dijalankannya berjamaah, dijalankannya yani bersama-sama di keramaian, dijalankannya setelah terbitnya matahari 15 menit atau setengah jam kira-kira, alhamdulillah. Nggak dapat dijalankan dengan cara yang demikian, sebetulnya dia seperti 2 rakaat sunnah duha saja. Waktunya juga panjang sampai sebelum adzan zuhur setengah jam kira-kira. Baik Bu, dari WhatsApp yang last nih Bu, bagaimana hukum berkurban bagi orang yang sedang hajian? Itu insya Allah di pertemuan yang akan mendatang. Di pertemuan mendatang yang akan dijawab ya Bu ya. Insya Allah. Baiklah, kita Ya. langsung menuju pertanyaannya di kolom chat nih. Alhamdulillah ada Ibu Rizana yang menanyakan nih, Ustazah Nur, maaf mau tanya nih, maaf di luar tema. Sekarang kan lagi banyak nih yang ibadah tapi posting ngasih tahu nih di Instagram di sini atau bikin status
lagi ngaji misalnya, itu hukumnya gimana ya? Apakah ngajinya mendapat ridha Allah atau sebaliknya? Maaf soalnya banyak yang seperti itu sekarang. Mohon jawabannya dari Ustazah Nur. Jazakillah khair. Hmm, ibadah tapi posting. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sah-sah saja sebetulnya, hukumnya halal. Postingannya itu sendiri nggak ada masalahnya. Yang utama, yang penting di sini, yang menjadi crucial di sini ya, yang menjadi sensitif di sini itu niatnya si yang lagi posting itu, si yang beribadah dan diposting ibadahnya. Pada dasarnya sih nggak ada masalah, tapi balik ke niatnya. Balik ke niatnya. Dan saya mau tanya ke Ibu Rizana, ke Jannah ya ini, atau ke Ibu Cika dan ibu-ibu yang mendengarkan. Apakah ada kemungkinan saya mengetahui niatnya orang itu? Mungkin tergantung Kira-kira? kita yang menikmati statusnya mungkin ya Bu ya. Enggak, Kalau saya bisa nggak tahu dari postingannya, saya bisa tahu niatnya? tidak bisa tahu. Mustahil saya bisa tahu niatnya. Kecuali dia menyampaikan niatnya itu dengan lisannya. Saya dalam postingan saya sedang ngaji ini, niat saya Terlalu baik atau panjang niat ya Bu saya ya. buruk. Dan itu nggak mungkin kan? Dan itu nggak Terlalu mungkin, itu panjang mustahil. explain. Kecuali kita Betul. japri ya Bu ya, kenapa posting ini gitu ya Bu. Mungkin kalau Kayaknya nggak biar perlu juga kita japri. Nggak pertanyaannya perlu, nggak perlu terjawab. kita japri. Nggak perlu kita japri. Eh, Jawaban dari saya adalah eh, karena soalannya apakah apa namanya, apakah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya tergantung niatnya. Dan ini adalah pertanyaan yang tidak akan pernah saya tahu jawabannya. Apakah niatnya, tergantung niatnya, dia akan mendapatkan ridha Allah atau tidak mendapatkan ridha Allah. Tapi niatnya itu apa, saya nggak mungkin akan mengetahuinya. Artinya sah-sah saja mereka posting, itu antara mereka dan antara Allah, terserah antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala, tergantung niatnya. Itu urusannya, kita yang menyaksikan bisa mendoakan saja dan bersyukur alhamdulillah ada yang posting lagi beribadah daripada yang posting lagi dosa. Gimana? Daripada yang posting lagi minuman keras dan ngajakin yang lain, daripada yang posting yakni naudzubillah melakukan suatu maksiat dan dari postingannya itu dia mengajak atau mempengaruhi orang lain, mendingan melihat yang posting ibadah, siapa tahu kita juga tergerak gitu kan. Betul, Mengenai betul. dia diterima tidak diterima itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu satu kebaikan untuk posting kita lagi ibadah, kita lagi ini, kita lagi itu, ya itu sekali lagi balik ke niatnya. Mungkin ada yang menyaksikannya dan tergerak, alhamdulillah. Mungkin ada yang menyaksikannya dan jadi ingat dan jadi sadar dan jadi semangat. Ya alhamdulillah. Balik lagi ke niatnya orang itu. Wallahu a'lam. Dan Berbagi niatnya itu kita kebahagiaan nggak biasanya. akan pernah kita ketahui niatnya. Betul sekali. Betul. Semoga ini cukup puas Ibu Rizana dengan jawaban dari Ibu Nur ya. Kemudian kita menuju ke Ibu Tanti. Assalamualaikum Ustazah Nur. Izin mau bertanya, apakah hamba-hamba setelah melakukan ibadah haji yang Allah ampuni semua dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir di dunia nanti, di padang mahsyar, dosa-dosa sebelum berhaji tidak dihisap lagi? Atau bagaimana Ustazah? Jazakillah khair. Wa iyakum. Itu insya Allah di pertemuan yang akan mendatang. Baiklah, kita udah keep 2 pertanyaan ya Bu ya. Masih ada lanjut. Ya, masih ada lanjutan ya, insya Allah. Insyaallah. Jadi stay tune nanti minggu depan Ibu-ibu. Baiklah kita langsung ke Ibu Ratna. Bu Nur, untuk yang belum berhaji dan ingin sekali segera berhaji selagi masih muda dan masih fit, apakah ada amalan-amalan ibadah yang dianjurkan untuk dipelajari dan diusahakan selain mendaftar dan membuka tabungan haji tentunya, atau semua murni panggilan Allah saja dan kita pasrahkan saja? Terima kasih. Yang tidak berkemampuan haji ya. Ini sudah sudah mungkin sudah mendaftar Bu, sudah ada tabungan hajinya dan lain-lain, terus apa masih ada amalan-amalan yang lain gitu, biar cepat terpanggil mungkin ya Bu ya. Karena kan ibadah Iya, haji sekarang ini ya Allah bisa 20 sampai 30 tahun lagi kalau kita daftar di Indonesia. Sedang di Abu ya Dhabi Allah. juga sangat terbatas sekali ya. Mm, 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 mm.
Ya, pendaftaran. selain doa dan sedekah, ya, rasa-rasanya doa dan sedekah itu insya Allah yang paling ampuh, ya. Banyak yang juga mujarab sekali, dari yani lama gitu, dari lama mengamalkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan insyaallah salawat itu menjadi salah satu sebab mereka dimudahkan ibadah haji dan memang ter yani apa ya diijabah gitu. Banyak sekali yang telah mencoba hal itu atau mengamalkan salawat yaitu harapannya insya Allah ya Rab dengan wasilah salawat ini saya dimudahkan ibadah haji dan memang terjadi, memang mujarab. Rasa-rasanya itu yang ada sih di benak saya sekarang ya, doa dan sedekah. Sedekah dengan niat karena sedekah itu Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah menyembuhkan sakit, menjauhkan daripada bala, mengangkat musibah dan lain sebagainya. Kita dapat juga menambahkan niat dalam bersedekah itu agar saya dimudahkan untuk naik haji. Bismillah, insyaallah dia dikabulkan amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga yang belum haji bisa dimudahkan untuk beribadah haji. Ya Rabb, Sekarang amin. kita menuju ke pertanyaan last nih kayaknya Bu, dari Ibu Hafiza. Assalamualaikum Hmm. Ustazah Nur, ada soalan. Kalau untuk yang berkemampuan mengerjakan ibadah umroh setiap tahun, adakah lebih afdol kerap pergi mengerjakan umroh atau mungkin lebih baik sponsor kaum keluarga yang tidak berkemampuan? Jazakillah khairan. Bagus sekali pertanyaannya ini Ibu Fiza, Masya Allah. Dan kawan kita, Ibu Fiza mungkin yang tidak kenal, beberapa tahun lalu, subhanallah, orang tuanya pergi menunaikan ibadah haji, dan ayahnya meninggal di Madinah dan dimakamkan di Al-Baqi'. Insya Allah saya nggak keliru ya, Ibu Fiza. Kalau salah tolong dibetulkan. Yang seingat saya dimakamkan di Madinah ya. Subhanallah, yani luar biasa, Masya Allah, husnul khatimah yang didambakan setiap muslim dan muslimah. Semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, digugurkan dosa-dosanya beserta orang tua kita semua yang telah berpulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya bagus sekali nih, kalau kita bisa atau mampu untuk mengerjakan ibadah umrah. Apakah kayak ada baiknya eh, sekali-kali gitu mensponsori seseorang daripada keluarga kita yang tidak berkemampuan untuk umrah ya, dari segi materi dan kita berkemampuan. Tentunya ini termasuk sedekah dan amal ibadah yang luar biasa mulia. Kalau kita memang mempunyai kemampuan, tapi sekali-sekali kita memberikan kesempatan bagi salah satu keluarga kita, luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Ini salah satu bentuk kedermawanan yang sangat besar, ya. Tetapi yang kita, kalau kita selalu umrah, dan kita nggak dan kita sudah pernah haji ya. Tapi kalau kita selalunya umrah dan nggak haji, lebih utama materi itu untuk kita naik haji. Ya, karena haji bagaimanapun adalah rukun dan fardu. Sementara umrah itu adalah sunnah. Kalau kita sudah menunaikan haji, alhamdulillah, dan juga sering umrah dan berkemampuan untuk umrah setiap tahunnya, alhamdulillah kalau kita mempunyai inisiatif dan niat untuk berbagi kebahagiaan dan kebaikan dengan salah satu keluarga kita, luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita belum pernah haji dan kita selalu umrah dan kita akan sebaiknya kita prioritaskan umrah, kita prioritaskan haji kalau memang kita belum pernah haji. Wallahu a'lam. Insya Allah. Dan saya Masya Allah di sekitar kita Masya Allah Tabarakallah banyak sekali yang sudah saya lihat yani mensponsori salah satu daripada keluarganya yang tidak mampu, mensponsori bahkan daripada pekerja-pekerjanya di rumah seperti pembantu rumah tangganya, supirnya, yani Masya Allah Tabarakallah luar biasa dermawan. Ini bukan sekedar memberikan pakaian atau makan atau minum atau uang lebih, tetapi menghantarnya ke tanah suci, ke tanah haram. Pastinya ibadah yang luar biasa insyaallah taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Baiklah, itu sudah selesai alhamdulillah, semua pertanyaan sudah dibacakan. Mungkin yang terakhir nih Bu, minta doa dong Bu untuk exam anak-anak nih minggu depan Bu. Ya Rob, amin ya Udah Allah. mulai Anak-anak kita ujian ya Bu semua, ya? Bener iya, Bu. sudah mulai Masya Allah. ujian minggu depan. Semoga diberikan oleh Allah Semoga. Subhanahu wa Ta'ala kefahaman, kecerdasan, ingatan Amin. yang kuat, diberikan ketenangan juga, diberikan ketentraman ya, karena suka pada stres, apalagi yang udah grade 10, 11, 12 ini, Betul, mudah-mudahan betul Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan insyaallah ujiannya, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka, untuk bangsanya, untuk agamanya, insyaallah yang juga akan masuk ke universitas, mudah-mudahan juga dipilihkan yang terbaik insyaallah. Hidayah, soleh, solehah, pintar dan cerdas untuk membangun nusa dan bangsanya, juga untuk memberikan kemanfaatan bagi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anak kita semua. Amin ya Allah.